Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku bukan ngedatangan, aku ngedatengin perempuan cantik yang makin cantik, Masya Allah auranya setelah menikah. Apa kabar Amin. saya? Baik, alhamdulillah. Kita ketemu kamu, aku podcast sama kamu 2 tahun yang lalu ya? Udah lama banget. Udah lama banget. Lebih Iya, kayaknya. 2 tahun yang lalu kan? Aku ke rumah bunda kan? 3 kali berarti kita udah podcast. Aku ada ke rumah kamu lagi. Oh iya. Ketiga berarti. Iya berarti kita Udah ketiga kali. Dan selalu kamu dengan kabar yang berbeda-beda. Yes. By the way, aku turut berduka cita. Thank you. Sumpah, aku tuh sampai marah ke tim aku. Aku WA kamu yang ngajakin Iya. itu. Aku tuh nggak tahu kamu lagi berduka kan. Iya. Terus aku bilang kan, aku lagi undang ini ya. Bunda dia habis lagi berduka. Ih, kamu kok gak ngomong? Salahku juga sih. Gak apa-apa Bun. Gak Itu apa-apa. papa emang sakit? Papa itu udah sakit dari setahun yang lalu. Memang sebenarnya sudah lama ya, dia banyak komplikasi gitu. Dia kan udah kayak pasang pen apa segala macam. Cuman yang terakhir itu akhirnya dia menemukan ada cancer cell. I think it was di livernya ya. Aduh. Di liver, abis itu ya udah merembet ke paru. Terus terakhir udah ada kayak di otak gitu, kayak I don't know flek atau apalah gitu. Jadi udah emang udah parah. Sedangkan dirawat di sana tuh di Belgia itu Bun, ada tempat namanya paliatif. Bunda pernah dengar gak? No, belum. Paliatif itu seperti kayak Cancer survivor. bagian dari rumah sakit. Oke. Tapi dia tuh tempat dimana emang di situ tuh pasien-pasiennya udah tidak bisa dibantu lagi. Gitu. Buat Kalau khusus cancer apa semua penyakit? semua penyakit. Kalau kita kan di sini di Indonesia kan tetap kita harus cari alternatif ini atau satu ini. Sedangkan kita tuh kayak hari-hari terakhir tuh berbaring di tempat tidur tuh dengan begitu macam alat kan kayak it's not nice gitu kan. Nah kalau di Belgia itu ketika udah memang udah ikhlas gitu, keluarga udah ikhlas dan dia juga udah ikhlas kayak oh ya emang udah ini udah hari-hari terakhir udah nggak bisa dibantu lagi, di papa akhirnya di situ di Biar dia palliative happy unit deh gitu ya. Jadi di situ dapat perawatan 24 jam, terus di sana dia mau makan apa aja boleh, mau ngapain aja bisa gitu. Tapi ya kayak rumah sakit yang enak lah, kayak rumah lah, kayak rumah sendiri. Gitu. Ya, jadi ketika aku ke Belgia itu memang udah nengokin papa di sana. Oh, jadi kamu udah ikhlas, udah tahu apa yang akan terjadi gitu loh, Bun. Dan aku memang di sana nggak nunggu sampai detik-detik terakhir papa karena ya dengan visa apa segala macam, terus juga kan anak-anak di sini aku nggak bisa tinggal lama-lama. Ya, jadi waktu ke sana tuh emang ya udah kayak kata-kata terakhir saya goodbye dan segala macam kayak gitu. Dan ya agak sedih sih aku nggak ada di sana ya, tapi ya bukan yang sedih itu bukan kamu gak ada di sana, tapi melepas seseorang yang tahu itu kan lebih aduh. Itu berat banget sih Bun, lumayan waktu itu. Mau nanya deh, siapa yang memutuskan kalau papa atau orang itu harus masuk paliatif? Dokter? Ya willingly ya, mau sendiri gitu. Memang udah nggak bisa dibantu lagi, jadi akhirnya ke paliatif. Gitu. Jadi maksudnya kemauan sendiri dokter juga. kasih tahu bahwa kamu memang waktunya nggak lama gitu. Aduh, baru papa memutuskan untuk ke situ. Oh gitu ya, baru denger nih aku kayak gitu. Jadi dia menghabiskan hari-hari terakhirnya dia nggak kesiksa. Dia masih happy sekali. Dan di sana kan juga dikasih kayak painkillersnya banyak. Jadi waktu aku kesana tuh kayak orang nggak sakit Bun. Jadi dia tuh kayak benar-benar nggak ada ngerasa nyeri atau nggak nyaman sama sekali, enggak. Cuman yang memang kerjanya tidur aja gitu. Kalau udah seperti papa tuh memang nggak bisa disembuhkan. Iya, nggak bisa. Udah jalanin kemo terapi berapa kali, terus ada apa lagi nggak tahu gitu, macam-macam ya gitu. Dan ya udah parah lah gitu. Jadi daripada terus menyiksa diri, kalau di sana mereka banyak yang kayak gitu Bun. Akhirnya mereka ke paliatif, dan paliatif itu tuh ngantri Bun. Gak banyak ya. Ngantri karena kamarnya tuh cuma ada beberapa gitu ya, cuma 1 lantai, dan itu ngantri orang masuk ke situ. Tapi hebat juga ya mereka bikin kayak gitu ya. Sebenarnya kalau memang daripada di rumah sakit nggak tahu juga mereka menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan begitu ya. Tapi Iqbal sendiri deket banget sama papa kan? Kalau deket banget sih enggak. Kalau lebih deket ke mama ya? Iya, kalau lebih ke mama. Apalagi kan papa emang dari aku kecil udah tinggalnya di luar. Jadi kita kan jarang ketemu gitu. Paling ya setahun sekali, syukur-syukur 2 kali gitu. Oke, jadi memang sama mama lebih dekat. Oke. Ya tapi tetap namanya kita kehilangan orang tua tetap. Tuh pasti bawaannya ya tetap mellow lah. Mellow. Oke, gimana rasanya tapi walaupun habis kehilangan tiba-tiba Iqbal juga kan punya pasangan baru yang Masya Allah banget gitu. Maksudnya baik, sayang sama anak-anak, itu yang paling penting gitu. Apa yang memutuskan kamu kayak
orang kan banyak yang kayak dia nikah gitu. Apa sih yang memutuskan kamu kayak oh he's the one, aku harus nikah sama dia? Sebenarnya kenalannya kita juga nggak terlalu lama ya, cuman memang rasanya dimudahkan aja gitu. Terus pas kita kenalan tuh kita sempet umroh bareng juga. Tapi gitu. belum dekat. Udah lumayan udah deket okay. lah gitu. Udah ada kayak niatan dia mau ngedeketin aku gitu Bun. Kamu udah tahu udah ya? Tahu, dia udah bilang suka, udah bilang kayak mau serius gitu. Cuman kan ya masih galau lah Bun ya. Gitu kan, akhirnya ya menurut aku tempat mengadu, tempat kita meminta paling sempurna adalah pastinya kan di tanah suci gitu. Dan di sana tuh ya aku ya minta petunjuk terus gitu, selalu berdoa dan aku malah dilamar di sana. Jadi abis yang kamu deketin, terus kamu di sana akhirnya ujung-ujungnya kita umroh bareng. Terus akhirnya dilamar di sana. Gimana cara ngelamarnya? Kita makan rame-rame gitu di Mekah ya. Makan malam rame-rame, terus ada mama, ada keluarga, kan aku umrohnya rame-rame tuh kan sama semuanya orang-orang ring satu lah gitu kan. Terus di situ ya akhirnya dia mengutarakan, terus semuanya juga udah lampu hijau lah gitu, dan akhirnya ya udah bismillah, dan aku ngeliat juga banyak banget kebaikan dia gitu. Jadi di sana malah kamu jawab aku gitu. Berdoa minta petunjuk malah dilamar di sana. Gitu loh. Tapi anak-anak ikut waktu itu? Anak-anak enggak. Cuma kamu aja gitu. Sama keluarga. Sempet gak sih namanya kita tuh pernah gagal gitu? Saat kita memilih untuk menikah lagi, banyak gak pertimbangan kamu saat itu? Pertimbangan pasti ada. Cuman aku tuh lebih orangnya tuh kayak lillahi ta'ala, kayak bener-bener aku udah berdoa minta langsung sama Allah, terus aku tuh udah lebih kayak Allah terserah mau seperti apa, Allah yang tahu aku tuh perlunya tuh seperti apa, yang aku inginkan seperti ini, tapi kan itu belum tentu apa yang aku perlukan gitu. Ya Allah pokoknya berikan yang terbaik untuk aku, untuk anak-anak, untuk keluarga semuanya, keluarga besar semuanya, tolong berikan yang terbaik, terserah Allah mau seperti apa, aku nggak harus pokoknya yang terbaik gitu. Dan ya tiba-tiba datanglah kayak gitu. Apa sih yang paling Ibel suka dari sosok suami? Penyayang banget ya, penyayang banget gitu, penyayang. Dan penyayangnya tuh justru tuh bukan hanya dirinya dia aja, karena kan dia datang dengan 2 anaknya kan. Dan aku tuh bukan jatuh cinta sama dia aja, tapi aku jatuh cinta juga sama anak-anaknya gitu loh. Jadi kayak kayak merasa dirangkul, merasa jadi penuh kasih sayang. Terus bukan aku doang yang ngerasa kayak gitu, tapi anak-anak aku, keluarga juga, terus orang-orang, sahabat-sahabat tuh semua itu kayak happy dengan adanya dia. Banyak ya kita sering jalan-jalan bareng, terus kayak nyambung, ngeklop secepat itu gitu, hal-hal yang kayak gitu. Kalau dari mama gimana waktu kamu dilamar? Mama kaget sih, tapi ya terus akhirnya ya minta kenalan, terus balik lagi ya. Kalau mama tipenya ya, apalagi kan aku udah seumur ini gitu kan, jadi ya tetap balik lagi ke kamunya, jadi nggak mau terlalu ikut campur ya. Tapi gimana caranya Ibel nggak ngomong ke anak-anak, apalagi kan masih kecil-kecil, gimana cara menjelaskan bahwa ini mama ada papa lagi gitu, gimana? Kalau menjelaskan sih enggak ya, mungkin lebih kayak lebih kayak karena keadaan, terus aku ngeliat mereka juga udah nerima gitu, terus akhirnya mereka sendiri yang mulai ngomong padi gitu kan. Padi itu kan maksudnya Papa Haldi, jadi mereka sendiri yang kayak udah open gitu loh. Sekecil itu happy, berarti ngedeketinnya bener. Kayak gitu, jadi kayak aku merasa dari mengiyakannya juga karena ngelihat anak-anak juga gitu kan, gimana sih dia gitu ke anak-anaknya, mereka udah nerima enggak kayak gitu. Terus pas ngelihat anak-anak nyaman ya kayak memperkuat lah gitu. Tapi sempet nggak kayak anak-anak kamu tuh bertanya, kan mereka umur berapa sekarang? Airupi tuh 4, Amala tuh 2. Masih kecil ya. Masih kecil. Sempet kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin kamu kayak tersentuh gitu nggak, kayak atau bikin kamu malah bingung jawabnya? Belum ya? Lebih ke yang besar sih, kayak Airumi itu dia bukan bertanya sih ya, dia nggak bertanya, tapi dia tuh kayak kalau ke sekolahan itu kan dia selalu ngelihat teman-teman yang lain tuh dijemput sama ayahnya kayak gitu kan, sedangkan kalau dia tuh kan enggak, terus kadang cuma dijemput sama aku doang, sama maminya doang gitu. Terus dia ya
Airumi tuh ketika itu tuh dia nggak banyak ngomong, tapi tuh kayak kelihatan dari gerak-geriknya, dari ini ketika itu ya sebelum menikah. Tapi setelah menikah tuh banyak banget perubahannya. Dia tuh jadi anak, aku tuh sampai kaget kenapa kok jadi anaknya tuh kayak lebih dewasa gitu, terus kayak lebih ceria, lebih cheerful. Dia tuh semangat banget. Terus dia tuh bangga banget kalau misalnya dijemput sama padinya ke sekolah, terus dipamerin ke teman-temannya semuanya. Kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu yang kayak buat aku tuh kayak tersentuh lah kayak gitu. Sweet banget. Kalau Ibel sendiri gimana cara mendekatkan diri ke anak-anak dari suami? Udah gede-gede ya? Iya udah gede-gede, dan calon dokter dua-duanya, Bun. Wow, umur? Yang kakak itu tuh lagi koas, umur 22, terus adiknya lagi kuliah di Semarang. Dua-duanya di Semarang? Enggak, kalau kakak di sini. Di sini di Jakarta, lagi koas di Jakarta, kalau adiknya di Semarang. Berarti yang di Jakarta tinggal bareng? Iya, dia ngekos sih Bun. Ya, karena jauh pasti. Jadi dia cuma pulang weekend doang biasanya. Gimana? Bisa akrab kan? Aku juga dulu tahu banget nih cara rasanya kan kalau punya langsung anak dua gitu. Apa pendekatan yang kamu lakuin tuh apa? Awalnya sih aku nggak pengen terlalu gimana-gimana Bun. Aku tuh kayak merasa ya secara tulus aja aku ikhlas, pengen lebih kenal, pengen lebih deket, terus aku dianggap sahabatnya, temannya aja tuh aku udah seneng banget. Udah itu aja dulu ya aku pengen. Aku nggak pengen terlalu kayak ngagetin atau gimana. Aku kayak bener-bener udah tulus aja, ikhlas aja, bismillah. Emang bener-bener niat baik gitu, itu aja. Terus kayak mencoba untuk jadi temennya, terus tanya kesukaannya dia apa, sering ngobrol, sering ngajak jalan gitu. Hal-hal kayak gitu aja sih, dan ya alhamdulillah ya diterima gitu sama mereka. Aku aja kaget gitu, aku tuh dipanggil mami sama mereka, padahal nggak minta nggak apa, tapi ya mungkin senyamannya aja gitu ya. Dan ketika itu terjadi kayak aduh tersentuh banget gitu loh Bun, jadi aduh kayak ya jatuh cinta gitu sama mereka juga. Iya. Terus kalau kamu lagi pada kumpul gitu kalian ramai banget sih, seru. Quality time juga gitu. Ya mungkin alhamdulillah mereka juga senang adanya aku gitu ya Bun ya. Jadi kan rumahnya papanya juga ada yang ngurusin. Ada yang ngurusin pertama itu. Terus aku juga kan bawa Airumi sama Amala yang tadinya rumahnya mereka sepi, akhirnya rame gitu kan. Terus mereka punya kayak temen kecil-kecil baru. Akrab gak mereka berempat? Akrab banget. Aku tuh kadang suka kaget karena si kakak atau si ade gitu yang, apalagi si ade ketika lagi di Jakarta, itu tuh mereka jarang banget ketemu sama teman-temannya. Aku sampai bilang, Dek, kamu gak jalan sama teman-teman atau apa? Sama kakak juga ya. Mih, aku nanti weekend hari Minggu ada konser Maroon 5. Ya kak, mami gak bisa nemenin, mami lagi pergi sama papa kemana gitu. Oh ya udah deh, kakak main sama abang aja lah, sama adek katanya gitu. Kamu gak main, jadi dia lebih milih main sama adik-adiknya daripada dia tuh pergi ke konser gitu loh Bun. Kayak aduh ya ampun, makanya hal-hal kayak gitu yang bikin aku tuh tambah tersentuh. Hal-hal sweet kayak banget gitu. Aku lihat beberapa video kayak si anak-anakmu ngegoda-godain kakaknya. Kakaknya lucu banget gitu mereka. Sweet banget. Kamu ini doa dari semua yang kamu pernah doa gak? Banget. Itu kan hal-hal yang ketakutan aku dulu kan Bun. Ya apa yang akan terjadi ya ke depannya. Terus bagaimana dengan anak-anak. Itulah maksud aku. Ya hal-hal kayak gitu. Semuanya tuh ya gak ada tempat terbaik selain udah di atas sejadah, udah berdoa, nangis-nangis di situ aja gitu. Ya udah itu aja yang aku minta. Maksudnya di jalur langit lah yang aku minta gitu. Dan gak tahu ya, sampai aku aja kayak bersyukur banget, ya ampun kok aku bisa pantas mendapatkan ini semua rasanya. Ya karena cobaan yang kamu dapat juga kan. Ya I don't know ya. Karena kita ngerasa ngejalanin itu mungkin orang lihatnya tuh gimana banget. Tapi kalau kita ngerasa ya bisa-bisa aja ngelewatinnya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah Allah baik banget udah ngehadiahin hal yang sangat luar biasa. Keluarga aku tuh udah makin besar. Yang tadi keluarga kecil jadi makin besar tuh aduh senangnya bukan main. Tapi aku mau nanya sorry, kamu berhubungan dengan mantan baik gak? Atau gak berhubungan sama Terakhir sekali? Terakhir sih baik. Maksudnya anak-anak kan harus, maksudnya mereka tetap berhubungan atau gimana? Kalau aku sih tidak pernah menutup komunikasi sama sekali. Tapi ketika dia mau berkomunikasi pasti akan kita terima gitu. Gak ada masalah. Cuman ya ketika tidak ya
bukan berarti aku yang harus mencari betul, kan. benar. Gitu. Ya itu kan harus inisiatif ya. Dari beliaunya gitu. Oke, tapi ya maksudnya lebih baik aja tuh kan, tapi semua udah punya kehidupan sih, sendiri. Iya baik-baik aja sih. Terakhir aku ngobrol baik-baik kok. Sempet ngasih tahu juga kan gitu. Pas di Mekah. Kamu mau nikah? Pas di Mekah, pas setelah lamaran terus aku kasih tahu. Jawabannya? Dia ini kok doain katanya yang terbaik. Oh ya itu memang yang mungkin yang diperlukan untuk anak-anak perlukan juga seorang ayah katanya. Ya oke. Iya aku seneng banget loh dengernya. Maksudnya aku ketemu kamu beberapa kali gitu, tapi aku gak pernah lihat kamu sesumringah ini loh. Iya deh, tadi mesum-mesumnya tuh mesum-mesum orang bahagia gitu loh. Alhamdulillah. Tapi suami masih boleh gak kayak kamu punya kesibukan misalnya kerja gitu, boleh? Bukannya bolehin ya, malah aku dikasih kesibukan terus. Iya, suruh podcast gue sekarang tuh coba. Banyak kan? Kesibukan yang ngebolehin, tapi justru aku dikasih banyak kesibukan. Karena memang kayak dulu kan aku main sinetron waktu kenal sama Mas Aldi kan. Terus di situ yang dia ngelihat aku syuting dari pagi sampai malam kayak gitu. Terus aku nggak dibolehin lagi, Bun. Iyalah, kalau itu kan menyita waktu dan maksudnya ada anak masih kecil-kecil. Terus dia juga emang kayak banyak linea-linea bisnisnya tuh yang akhirnya diserahkan ke aku gitu loh, Bun. Jadi ya banyak banget kesibukan. Jadi podcast, terus nanti insya Allah mau bikin klinik, terus ada film juga layar lebar. Suami yang buat. Wow. Jadi banyak sih alhamdulillah. Tapi ada gak sih kepikiran kayak kita nambah momongan yuk? Pengen. Serius? Iya sih ya. Pengen berapa lagi? 1 aja sih kayaknya. Tambah 1. Nanti kalau udah punya 1 pasti gak tahu juga ya. Lagi sayang gitu. Tapi Bel, kalau misalnya perbedaan umur kamu sama suami berapa? Jauh gak? Lumayan. Sama kayak aku juga ya. Kayaknya 13 tahun. Oh ya. Merasa gak dengan kayak begitu kamu jadi punya sosok yang ada sosok yang ngejagain kamu, atau kamu ngerasa malah sebaliknya kayak kamu yang ngejagain? Karena kan gitu gak ngaruh loh. Aku gak gitu soalnya. Awalnya memang itu yang buat aku agak ragu di awal sih, Bun. Karena kan ya lumayan ada age gapnya gitu. Aku takutnya gak nyambung dan lain-lain gitu kan. Karena dia berusaha untuk kenalan, tapi aku kayak gak deh gitu. Karena memang ya umurnya tadi itu kan. Dan belum pernah juga mungkin kamu sama orang yang umurnya jauh. Jadi kan akhirnya udah sempet aku tolak tuh beberapa kali, cuman ya itu mungkin namanya jodoh ya. Akhirnya kita ketemuan untuk bahas bisnis yang bikin podcast ini. Jadi itu nggak tahu, bukan modus lah ya, mudah-mudahan. Tapi memang mungkin ada sedikit. Iya, tapi akhirnya tadinya minta kenalan terus aku karena sibuk juga gak pernah aku iniin gitu kan. Sampai akhirnya ketemu untuk bahas bisnis. Terus di situ malah akhirnya nyambung banget. Aku tuh ngobrol sama Mas Aldi tuh sampai kayak berjam-jam gitu. Terus sefrekuensi ya. Sefrekuensi. Terus karena dia juga kan punya background bikin podcast dan dia banyak kayak komunikasi, terus bekerja sama komedian juga. Jadi tuh orangnya tuh kocak banget. Kalau kata manajer aku tuh dia tuh orang paling absurd katanya. Soalnya aku tuh kayak random banget, karena tiba-tiba tuh bisa ngelucu yang so random yang kita bikin kayak ngakak aja gitu. Karena kan secara kalau di foto kan kayaknya agak kaku. Kayak kaku banget, sampai aku bilang senyum dong. Akhirnya lumayan ada foto-foto dia agak bagusan kalau senyum. Tapi aslinya Bun, ya ampun. Kadang ya kocak aja gitu, random. Tapi semenjak nikah pernah gak sih, kamu berapa lama udah nikah, berapa bulan? 4 bulan ya. Dari mulai nikah sampai sekarang ada gak kayak kebiasaan-kebiasaan yang kok ternyata kamu kayak gini sih gitu, atau sebaliknya dia ke kamu terus jadi bahan untuk kalian jadi masalah gitu? Masalah nggak? Dia tuh sabar banget sih, Bun. Sabar banget. Yang lucu tuh pas awal-awal nikah kan. Terus kan namanya kita kenal kan pasti kelihatannya manis-manisnya aja kan. Itulah gitu. Maksudnya. Terus pas setelah menikah tuh dia bilang, oh iya ya udah mulai kelihatan ya ngegas-gasnya katanya. Tapi jadi kayak ngingetin lagi. Sabar lagi kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sih. Apa yang bikin kamu ngegas misalnya, masalah apa? Kalau aku misalnya kayak dia jorok atau naruh barang bentar, ada kucing ya? Boneka. Astagfirullah, kaget gue. Oke. Udah takut kucing ya. Takut banget. Aku gini gitu. Itu mau dihilangin gak takutnya? Enggak. Ya kalau boneka mah biasa aja.
Apa misalnya yang bikin kamu sedikit ngegas? Kan gitu ya kan Ya kalau kita. agak ya tipis-tipis aja kali Bun. Kan aku bilang apa kayak gitu-gitu. Kan awal-awalnya gak kelihatan ya kayak gitu-gitu kan. Bener. Oh udah kelihatan ya gasnya ya katanya gitu. Tapi jadinya lucu. Jadi lucu aja sih Bun, lucu. Tapi perbedaan apa yang bikin kamu kayak, ih aku biasa gak pernah kayak gini nih kalau sama dia kayak gini gitu. Oh banyak banget. Misalnya? Banyak banget. Pas traveling aja sih, pas traveling berdua kan akhirnya kita tahu ya, kayak betul. mulai kelihatan aslinya. Terus ya ampun kayak, ya baik banget sih. Kan kalau aku suka nanya, yang setelah nikah kan udah 4 bulan nih, apa sih yang kamu misalnya ada yang gak sukanya tentang aku? Ya ada sih, tapi ya gak apa-apa lah, itu kan bisa dikompromi ya masih oke lah. Apa misalnya? Tahu mungkin kayak ya aku suka ngegasnya gitu, karena maksudnya intonasi suaraku kadang suka agak lebih tinggi kayak gitu-gitu kan. Terus ya adalah hal-hal ya kecil-kecil sih yang sepele-sepele. Terus dia nanya kalau aku gimana? Nggak ada. Aku bilang nggak ada. Namanya kita udah pernah gagal ya Bun ya. Jadi tuh kayak aku tuh ngerasa ya ampun tuh baik banget, sabar banget, terus tanggung jawab banget, sayang sama keluarga sama semuanya. Terus kayak pokoknya tuh aku tuh nggak bisa minta sesuatu Bun. Kalau aku minta sesuatu tuh langsung kayak hari itu juga tuh harus ada. Jadi kamu mendingan ya udah nggak usah ngomong gitu ya. Aku nggak pernah ngomong gitu hal-hal kayak gitu, dan itu caring banget, bukan cuma sama aku doang, sama orang-orang sekitar. Karena mungkin kamu ngerasa kamu belum pernah digituin, atau jadi kayak sesuatu hal yang baru kamu dapet tuh. Iya kan, jadi kamu kayak istimewa banget, merasa diistimewakan. Kayak gitu. Abis kan aku ngerasa menjadi mandiri setelah aku umur 14 tahun kan Bun. Aku jadi tapi kan kamu dulu juga mandiri waktu muda. Iya, makanya aku dari kecil kan, dari 14 tahun aku jadi tulang punggung keluarga. Aku tuh udah biasa kayak kerja, terus aku udah biasa mikirin orang gitu loh. Kayak ini gimana ya, nanti ini gimana, terus ini itu dari dulu tuh aku kayak gitu. Sekali-sekali kamu pengen hidup kayak gini, enak banget. Merasa kayak diperhatiin, kayak aku nggak boleh capek sama sekali, nggak usah mikir apa-apa. Jadi kalau ada konflik apa tuh, udah kamu santai aja, nanti itu selesai kok katanya gitu. Hal-hal kayak gitu loh Bun. It's so simple, tapi kan it means so much untuk perempuan kan. Betul. Merasa ya ampun kayak diratukan banget lah. Ih, Masya Allah. Siapa yang paling cemburuan? Kamu apa dia? Dia lah. Oh ada jealous-jealousnya dong. Pastilah istrinya secantik gini. Iya kan? Tapi maksudnya dia orangnya, suami tipe yang kayak ada jam gak boleh pergi kayak gini, atau apa harus begini harus gini, ada dong. Harus begini gimana tuh Mas Ibun? Saya gak boleh pergi malam, jam segini harus udah di rumah kan. Aku gitu harus pergi sama dia terus. Bukan gak boleh gimana gitu, tapi emang jadi dia tuh kadang ya Bun gak mau ke kantor. Kalau aku tuh gak ikut ke kantor, jadi tuh aku harus ke ngantor sama dia. Aku sampai gak enak, kadang-kadang suka di sini tuh karyawan kantor tiba-tiba datang ke sini pengajuannya. Kadang dia tuh gak pergi-pergi ke kantor, kalau aku gak ikut juga. Sampai segitunya Bun. Sebucin itu. Iya sih, banyak yang aku mau bucin gak enak. Ya bagus dong. Iya sih, alhamdulillah. Iyalah, maksudnya ya mungkin dia juga bangga, bahagia punya istri seperti kamu, dan kamu juga lagi merasa diistimewakan sama laki-laki. Jadi ya klop lah. Pasti gak pernah pengen keluar dari rumah. Nganten baru loh guys. Mungkin Ibel terakhir ya, apa sih harapan dari kamu di dalam hidup kamu? Selama kamu hidup pasti ada suatu hal yang menurut kamu kayak, oh ini belum terrealisasi nih dalam hidup aku, yang kayak aku pengen banget ini terus belum bisa aku lakukan. Apa ya? Kalau untuk anak-anak sih pastinya pengen anak-anak tumbuh besar menjadi anak-anak yang tanggung jawab, anak-anak yang soleh-soleha gitu ya. Terus yang kalau aku sih lebih merasanya kayak alhamdulillah Allah udah baik banget sama aku, dan sekarang posisi sekarang ini alhamdulillah udah banyak banget kecukupan yang aku dapatkan. Yang pengen aku lakukan justru ke depannya yang belum terrealisasi itu pengen menjadi manfaat gitu. Apa yang Allah udah kasih sama aku dengan segitu banyak kemudahan, pengen jadi manfaat dan dirasakan banyak orang juga. Masya Allah. Ya mudah-mudahan keinginan kamu bisa. Karena kan soalnya kalau anak ada, suami yang baik udah ada, keluarga yang utuh semua sekarang udah ada. Tapi ada gak kepingin anak-anak aku nanti gedenya harus jadi apa gitu? Kamu kayak atau lebih bebasin mereka jadi apa? Sebenarnya aku bebasin, tapi kalau Mas Haldi udah mulai ngedoktrin anak-anak untuk jadi dokter semua. Kenapa? Kan dia kan gak dokter dong. Kenapa dia pengen anak-anaknya jadi dokter? Tapi aku gara-gara nonton Trauma Code pengen loh anak jadi yang jadi dokter.
Nggak tahu ya, tapi kan dia memang berkecimpungan di dunia itu. Oke, tapi di kesehatan tapi bukan dokter kan? Bukan. Oh makanya anak-anak harus ke Iya, dokter tapi sebenarnya juga dia tidak mendokterin anak-anak dia tuh jadi dokter. Nggak tahu juga sih ya. Kakak sama adik Hasya tuh emang mereka pengen jadi dokter. Nah sekarang dia lagi mulai nih ngasih tahu Airumi, Amala, kamu jadi dokter aja. Kayak kakak tuh apa jadi Airumi kalau ditanya kamu jadi apa bang? Udah gede. Jadi dokter. Dia udah mulai didokterin. Kalau aku sih senyamannya aja anak-anak. Apa yang penting bermanfaat gitu. Oke, thank you You're udah welcome. mau podcast. Semoga kamu bahagia selalu. Amin. Pernikahannya dan cepat dapat momongan lagi. Amin. Ya lucunya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye.